Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Febri Rahmawati dengan NIM 23080151178. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang 24 karakter strength teori dari Martin Seligman, khususnya di konsep leadership, begitu, bagian virtue, justice atau keadilan sosial. Oke, sebelum aku masuk ke pembahasan, aku mau bahas sedikit tentang apa sih 24 karakter strength menurut Martin Seligman ini. Jadi, menurut Martin Seligman ini, dalam psikologi positif, individu itu mempunyai kekuatan karakter dalam pribadi masing-masing. Nah, kekuatan karakter ini kan bukan kayak kemampuan individu dalam kayak jago matematika atau jago bahasa Inggris lainnya, tapi lebih kekuatan positif dalam diri individu. Misalnya kindness atau kebaikan atau gratitude atau rasa syukur kayak gitu. Nah, tuh kira-kira apa sih tujuannya? Nah, tujuannya itu untuk melihat apa hal baik dalam diri individu atau seseorang yang nantinya akan membuat hidupnya lebih sehat, bermakna, dan terus berkembang. Jadi fokusnya itu bukan ke masalah atau gangguan mentalnya aja nih teman-teman, tapi kayak bagaimana si individu ini harus tetap berkembang dengan potensi yang dimilikinya kayak gitu, supaya hidupnya dengan bisa lebih positif lagi. Menurut aku konsep yang menarik dibahas yaitu adalah konsep leadership. Jadi leadership ini menurut Seligman ini bukan cuma soal jadi pemimpin besar gitu atau punya jabatan tinggi aja nih, tapi kemampuan seorang untuk ngarahin kelompoknya, terus menjaga kerjasama kelompok, terus membuat orang lain itu merasa dilibatkan gitu, dan tentunya membentuk kelompok ini tetap berjalan dengan baik gitu. Jadi leadership di sini itu kayak bagaimana seseorang itu bisa mempengaruhi perbuatan positif kepada orang lain gitu. Makanya orang yang punya jiwa-jiwa leadership yang bagus itu biasanya bikin orang lain itu ngerasa kayak dihargain, terus juga merasa nyaman gitu. Dan kira-kira siapa aja sih yang cocok untuk memakai karakter leadership ini gitu. Sebenarnya ini tuh bukan bisa dipakai buat yang punya jabatan kayak misalnya presiden atau jabatan tinggi lainnya teman-teman, tapi ini juga bisa loh dipakai untuk semua orang, karena kebanyakan di kita kan di kehidupan sehari-hari itu gitu, itu kita banyak melibatkan dengan banyak orang gitu, dengan tim gitu. Makanya ini tuh cocok buat mahasiswa kayak gitu, terus juga cocok dengan orang tua juga cocok, guru cocok, manajer juga cocok kalau misalnya di kantor-kantoran. Jadi ini tuh menurut saya ini cocok untuk semua orang gitu. Jadi walaupun nggak punya jabatan, seseorang itu tetap bisa jadi leadership gitu, punya leadership yang kuat gitu lewat cara dia itu memperlakukan orang lain kayak gitu. Nah, menurut saya konsep leadership dari Martin Seligman ini relate banget sama kondisi Indonesia sekarang ini kayak gitu. Kalau dilihat dari keadaan Indonesia sekarang, menurut saya itu masalah terbesarnya itu sebenarnya ada di trust atau kepercayaan masyarakat gitu. Karena sekarang kan semuanya itu serba cepat gitu ya, karena adanya teknologi gitu, makanya jadi semuanya itu lebih cepat gitu, dan apa-apa tuh bisa banget jadi viral. Kayak contohnya ucapan pejabat sedikit-dikit viral, gaya elit viral, terus juga kebijakan yang tiba-tiba mendadak banget itu viral, bahkan ekspresi kayak wajah kayak pejabat-pejabat atau pemimpin itu bisa aja loh jadi perdebatan. Akhirnya masyarakat itu jadi lebih sensitif gitu. Apalagi kayak sekarang nih, ekonomi lagi susah-susahnya, harga pangan lagi naik-naiknya, rupiah melemah, sekarang sudah tembus hampir mau 18.000, terus juga lapangan pekerjaan susah dan biaya hidup tentunya makin berat seperti itu. Nah, biasanya dalam kondisi kayak gini, masyarakat itu sebenarnya bukan cuma butuh solusi atau iming-iming semata gitu, tapi juga rasa tenang yang diberikan oleh pemimpin gitu. Nah, jadi masyarakat itu pengen gitu yang namanya merasa pemerintah itu ngertiin kondisi kita gitu, dari sudut pandang kita kayak gitu. Nah,
Tapi kadang komunikasi pemerintahan ini itu terlalu formal gitu, atau malah defensif gitu terhadap kritik gitu, cenderung otoriter gitu, tidak mau mendengarkan kritik, atau bahkan kalau misalnya ada demo tidak mau mendengarkan gitu. Nah itu makanya yang merasa masyarakat ini udah kehilangan trust gitu terhadap pemerintah kita gitu. Menurut saya gitu, banyak masyarakat kecewa bukan cuma karena ya kebijakan pemerintah aja sih itu, tapi karena gimana cara pemerintah menyampaikan sesuatu. Contohnya sekarang ini lagi viral-viralnya rupiah itu melemah, dan ada salah satu pejabat itu menyampaikan kalau misalnya rupiah melemah itu tidak yang namanya berpengaruh terhadap Indonesia ini gitu. Bahkan bilangnya kan kita orang desa itu tidak memakai dolar, makanya mau dolar mau naik mau enggak itu tidak berpengaruh gitu. Dan yang berpengaruh itu adalah ketika orang pergi ke luar negeri gitu. Nah itu kan hal-hal yang kayak gini nih bikin masyarakat itu ngerasa jauh gitu dari pemerintah gitu. Nah dalam psikologi positif ini tuh menurutnya tuh bahaya gitu, karena leadership yang sehat itu harus punya koneksi emosional gitu sama masyarakatnya. Kalau misalnya masyarakatnya ngerasa kayak misalnya cuma dijadiin objek kebijakan aja, atau cuma ngerasa kayak nggak dianggap, bahkan kayak nggak dianggap karena tidak ada action gitu untuk kedepannya, malah dijadikan bahan bercandaan gitu terkait rupiah melemah ini gitu. Lama-lama ya kepercayaan masyarakat itu bisa hilang terhadap pemerintah gitu. Jadi masyarakat tuh jadi gampang curiga dan marah gitu terhadap pemerintah seperti itu. Nah, kalau sekarang itu media sosial juga bikin tantangan besar nih buat leadership. Jadi lebih susah ya, karena dulu pemimpin itu mungkin bisa jadi lebih gampang kontrol informasi gitu. Sekarang semua orang tuh udah bisa kasih opini lewat media sosial itu, dan masyarakat sekarang itu lebih suka pemimpin itu yang jujur, mau didengar, terus juga manusiawi kayak gitu, bukan yang cuma kelihatan kuat terus gitu. Karena sekarang itu orang itu lebih gampang percaya sama pemimpin yang tulus dibanding pemimpin yang terlalu pencitraan gitu. Makanya leadership sekarang itu bukan cuma soal bikin kebijakan, tapi juga soal emotional intelligence dan komunikasi kayak gitu. Contohnya kayak sekarang aja nih rupiah melemah gitu kan, faktor psikologisnya pasti masyarakat ini pada cemas kan. Sebenarnya di situ tuh sisi leadership itu penting banget gitu, bukan malah yang karena masyarakat tuh kayak ngelihatnya tuh gimana sih pemerintah ngerespon ini, apakah pemerintah punya arah yang jelas, atau cara dan bagaimana gitu cara ngomong mereka itu bikin mereka tuh lebih tenang atau malah makin panik. Bukan kayak yang seolah-olah rupiah melemah ini itu dijadikan bahan bercandaan seperti itu. Jadi kalau pemimpin yang kayak gitu kan jadi bikin masyarakat ini makin gak percaya gitu dengan kepemimpinan yang dimiliki oleh pejabat tersebut kayak gitu. Jadi gimana sih leadership yang sehat menurut psikologi positif? Nah, menurut psikologi positif ini, leadership yang sehat itu sebenarnya punya beberapa hal penting. Yang pertama, tentunya empati. Nah, pemimpin itu harus bisa ngerti perasaan masyarakat, bukan cuma kayak lihat-lihat data aja gitu loh, tapi harus ngerti gitu dari sisi masyarakatnya. Yang kedua, tentunya transparansi. Masyarakat itu lebih bisa menerima keadaan sulit kalau misalnya pemerintahnya itu jujur, bukan pemerintah yang non transparansi gitu. Terus juga yang ketiga tentunya mau bertanggung jawab sih, karena pemimpin yang berani mengaku salah itu biasanya lebih dihormatin dibanding pemimpin yang defensif gitu. Keempat, tentunya mau mendengar keluhan rakyatnya kayak gitu. Jadi leadership itu tuh bukan konsepnya bukan satu arah aja, tapi komunikasi dua arah gitu, antara rakyat dan pemimpinnya gitu, antar anggota dengan pemimpinnya gitu.
mungkin dan yang terakhir itu bisa memberikan harapan yang realistis gitu. Jadi bukan pura-pura gitu semua yang baik-baik aja gitu, tapi tetap bikin masyarakat punya harapan gitu. Jadi kedepannya gitu, rencana kedepannya itu harus jelas kayak gitu. Kira-kira apa sih yang harus diperbaiki? Nah, kalau menurut psikologi positif dari Martin Seligman ini, ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Yang pertama, tentunya komunikasi itu harus lebih manusiawi ya. Kayak bukan cuma pidato formal aja sih sebenarnya, tapi komunikasi yang bikin masyarakat itu merasa dipahami gitu. Kedua, tentunya lebih terbuka terhadap kritik. Karena kritik sekecil apapun itu berarti gitu. Nah, karena kritik itu nggak selalu berarti kayak benci gitu ya, tapi kadang itu tanda masyarakat itu peduli terhadap negaranya, seperti itu. Dan yang ketiga gitu, empati itu harus benar-benar ditunjukin, bukan slogan aja, bukan kayak pencitraan aja gitu, pencitraan semata gitu. Yang terakhir, leadership itu harus fokus sama bagaimana membangun trust di jangka panjang, bukan sekedar popularitas aja gitu. Jadi dari teori Martin Seligman ini kita belajar kalau misalnya leadership itu bukan sekedar soal kekuasaan aja gitu teman-teman, tapi leadership itu kayak bagaimana seseorang itu bisa menjaga harapan dan kepercayaan masyarakatnya. Karena kalau misalnya kita sudah kehilangan kepercayaan masyarakat, itu akan susah lagi gitu, masyarakat tuh percaya sama kita gitu. Nah, karena di luar situasi, karena leadership ini tuh bukan soal bagaimana seseorang itu bisa menjaga harapan dan kepercayaan masyarakat aja, karena di situasi sekarang ini masyarakat sebenarnya bukan cuma butuh pemimpin yang kuat aja sih, tapi juga butuh pemimpin yang benar-benar mau mendengar rakyatnya, terus juga mau memahami rakyatnya, dan juga tentunya bikin masyarakatnya itu ngerasa dilibatkan atau merasa berjalan bersama kayak gitu. Nah, jadi masyarakat itu mungkin bakal lupa sama isi visi misinya dulu kayak gimana, tapi mereka tuh bakal ingat apa yang dijalani nih oleh pemerintahan yang sekarang gitu. Kayak misalnya mereka tuh merasa didengar atau enggak kayak gitu, dan itu bisa berpengaruh buruk gitu ke citranya, seperti itu. Mungkin ini saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.